Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Saya mengajar seni budaya. Nah, di kelas 8 ini kita akan memulai pembelajaran secara daring. Layaknya kemarin semester 1 dan semester 2 pada saat kalian sedang kelas 7. Nah, saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas yang telah menjadi sebuah capaian keberhasilan dalam pembelajaran kalian selama di kelas 7. Baik, sebelumnya saya akan menganjurkan sebuah prokes, yaitu jangan lupa di masa pandemi ini, walaupun kalian tetap safety di rumah atau yang sedang melaksanakan isoman kalau ada, ataupun ada yang memang sedang melakukan perjalanan atau yang lain, tolong diperhatikan prokesnya, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Oke, sip. Nah, dalam pembelajaran semester ganjil ini, khususnya mata pelajaran seni budaya, saya akan memaparkan yang menjadi sebuah kontrak. Nah, bukan kontrak kerja ataupun kontrak yang lain, yaitu dimaksudkan kontrak di sini yaitu kontrak belajar antara saya dengan kalian sebagai murid dan guru. Oke. Nah, kontrak belajar ini harus kita sepakati bahwa yang dilaksanakan ataupun yang dilanggar itu akan menjadi konsekuensi antara saya dan kalian sebagai siswa, yaitu pencapaian KKM. Nah, sebelum menuju pencapaian KKM ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dalam pelaksanaan KBM dan PBM ini di mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil, yaitu dilaksanakan secara pembelajaran blended atau campuran daring dan luring ya. Kalau daring ini dilaksanakan secara online, kalau luring itu dilaksanakan secara offline. Nah, yang offline ini dikhususkan untuk murid yang tidak memiliki gawai. Oke, nanti akan diberikan modul secara print out. Nah, untuk yang daring ini kita dilaksanakan secara online, yaitu melalui WAG atau WhatsApp Group Kelas yang sudah diundang untuk kalian, dan juga GC atau Google Classroom. Adapun nanti aplikasi yang harus dipersiapkan selain dua aplikasi tersebut, yaitu Google Form. Google Form ini digunakan untuk kriteria kalian melaksanakan ujian tertulis berbentuk soal ya. Nah, yang kedua yaitu kita selama satu semester akan melaksanakan tatap muka secara daring, yaitu sebanyak 16 pertemuan ya, 16 minggu. Nah, di dalam 16 minggu ini terdapat 8 tugas tertulis. Setiap modul itu ada yang memiliki tugas dan ada yang tidak. Nah, nanti kalian bisa lihat modul-modul tiap pertemuan akan ada LK dan ada nanti PH. PH ini ada dua jenis, yaitu PH 1 dan PH 2. Kedua PH ini adalah praktek. Prakteknya berbentuk keterampilan kalian dalam mengimplementasikan hasil pemahaman yang kalian dapatkan dari teori yang dipelajari. Oke. Dari dua penilaian harian sebelumnya, yaitu dilaksanakan dalam penilaian keterampilan. Nah, yang dinilai atau yang menjadi kriteria penilaiannya yaitu adalah keterampilan atau kreativitas yang kalian lakukan. Prosesnya yaitu nanti akan ada arahan dalam modul atau dalam pertemuan, namun secara gambaran umum yaitu kalian merekam diri sendiri menggunakan gawai yang nantinya akan dikirimkan melalui GC ataupun melalui WAG, baik itu secara japri maupun kelompok yang
diakumulasi atau diinventarisir oleh ketua kelompok secara daring ya. Kemudian ada PTS lewat Google Form dan PAS lewat Google Form. Nah itu silakan kalian dipersiapkan segala sesuatunya, baik kuotanya ataupun semangatnya. Yang pasti itu adalah hal yang terpenting dalam pembelajaran daringnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada KBM. Nah ini KBM ini yang tadi sudah dijelaskan, namun ada yang melalui GC dengan tetap saling berkoordinasi antara murid dan guru. Nah kita nanti walaupun ada pembelajaran secara video yang YouTube ya seperti video ini, nanti kita tetap akan saling mengkoordinasikan apa yang menjadi pertanyaan kalian atau ada yang saya sampaikan melalui GC. Nah itu kita saling berkoordinasi di ruang diskusi ya. Kemudian adapun kriteria kelulusan yang harus ditempuh, yaitu kalian harus dapat mencapai angka rata-rata, bukan tiap nilai. Namun kalau bisa untuk mencapai kriteria minimal, kriteria kelulusan minimum itu seni budaya di kelas 8 naik 2 poin, kalau di kelas 7 itu 73, kalau di kelas 8 SBK itu 75 ya. Jadi naik tingkat, naik pula tingkat kelulusan minimumnya. Nah itu harus diperhatikan untuk mencapai rata-rata 75. Kemudian yang kelima, peserta didik dianggap hadir ya. Dianggap hadir ini tidak seperti tahun lalu yang menggunakan petisi atau pertanyaan yang bersangkut paut dengan kehadiran, karena berdasarkan evaluasi itu tidak dapat dijadikan sebagai administrasi dalam kehadiran, karena tidak dapat dijadikan sebagai presensi yang objektif ya. Jadi kalau seni budaya di kelas 8 menggunakan presensi kehadiran itu berdasarkan tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan. Tidak hanya dikerjakan tapi tidak dikumpulkan, tidak menjadi sebuah presensi kehadiran tiap minggunya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu materi seni budaya di kelas 8 tetap hanya 2 aspek, sama dengan kelas 7 dan kelas 9 itu hanya 2 aspek seni. Di kelas 8 itu ada seni musik dan seni teater yang masing-masingnya terdapat 2 bab, dan selama 1 semester itu ada 4 bab yang kita pelajari. Nah baik, sekian kontrak kegiatan belajar yang harus kita sepakati secara bersama antara kalian dengan saya. Tolong diperhatikan, jadi tidak ada yang menjadi sebuah pertanyaan ke depan jika kenapa saya nilainya sekian, kenapa kehadiran saya bolong-bolong atau lain sebagainya. Nah, silakan diingat dan dijadikan sebuah landasan dalam KKM yang harus menjadi sebuah capaian kalian di kelas 8, khususnya mata pelajaran seni budaya. Nah sekarang kita langsung masuk ke pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini kita mulai pada aspek seni musik, yaitu loncat ke bab 3. Bab 3 ini silakan dibuka modulnya, ada gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah perlu kita ketahui, dalam gaya bernyanyi lagu daerah itu bermacam-macam karena beraneka ragam. Kita tinggal di Indonesia, variatif sekali ya. Suku dan budaya itu sangat variatif. Jadi kita perlu membedakan, perlu mengetahui gaya dan bernyanyi sebuah lagu tiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah sebelum itu kalian perlu mengetahui apa itu menyanyi ya. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia. Aktivitas ini dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama. Nah, mengapa melalui nada dan irama?
yang menjadi sebuah hasil dari perasaan yang diungkapkan. Jadi perasaan yang diungkapkan ini berdasarkan daerahnya masing-masing itu akan menghasilkan nada dan irama yang berbeda pula, karena ideologi, kebiasaan, kebudayaan, dan pola pikir pun itu semua adat suku memiliki budayanya masing-masing, sehingga melahirkan sebuah kebudayaannya yang masing-masing pula bervariatif. Nah, jadi kita sebelumnya harus mengetahui gaya dan bernyanyi lagu daerah tersebut untuk dapat apa? Untuk dapat mampu mengetahui dan membedakan lagu daerahnya masing-masing ya. Nah, dari nada dan irama ini serta kata-kata. Nah, kata-kata ini berupa lirik yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah sastra yang nantinya akan diberi sebuah susunan nada-nada dan kunci. Nah, itu nanti kedepannya kita akan belajar tentang kunci. Ada yang dilakukan secara unisono dan vokal group. Nah, unisono ini sudah dipelajari di kelas 7 ya. Unisono dan vokal group. Nah, unisono ini yaitu bernyanyi secara satu suara ya, mau banyak orang, mau sendiri, tapi kalau suaranya satu itu disebut unisono. Tapi kalau vokal group itu ada yang namanya staccato, kemudian ada canon, teknik vokalnya. Nah, jadi ada 2 suara dan lebih dari 2 suara. Nah, itu baru disebut dengan vokal group. Tapi kalau unisono itu dengan 1 suara saja, walaupun banyak orang lebih dari 1, tapi suaranya hanya 1 suara, itu disebut dengan unisono. Nah, nanti kita bisa membedakan mana unisono dan vokal group dengan contoh lagu, yaitu kita akan mendekati Pulau Jawa Barat, yang dimana tempat tinggal kita, yaitu boleh lagu Tokecang ya, untuk menjadi sebuah bahan contoh kita untuk mempelajari gayanya. Pertama kita gaya dulu. Nah, istilah dalam musik gaya ini adalah timbre. Nah, gaya adalah sebuah hasil dari timbre. Timbre ini warna suara yang dihasilkan oleh suku Sunda di Jawa Barat itu seperti apa? Mari kita lihat cuplikan lagu atau dengarkan lagu Tokecang. Silakan. Tokecang malah gendir tosmo, angan kacang sapariu kosong. Tokecang malah gendir tosmo, angan kacang sapariu kosong. Nah, baik. Setelah kalian mendengarkan lagu Tokecang, apa kesan yang kalian rasakan? Berbeda bukan? Nah, sekarang coba kita dengarkan lagu Bungong Jempa dari Aceh. Silakan. Nah, dari kedua cuplikan video tersebut atau dari lagu yang telah kalian dengar, kedua lagu ini berasal dari 2 daerah yang berbeda. Nah, yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari Aceh. Mungkin kalian merasakan kesan atau feel yang berbeda kan, dari gaya, dari bahasa, dari nada yang disusun, walaupun itu sama sebetulnya diatonis Tokecang dan Bungong Jempa ini. Dan kuncinya pun masih menggunakan kunci yang sama, nada dasar berbeda. Namun yang menjadi tolok ukurnya yaitu gaya dan warna atau timbrenya ya, yang menjadi pembahasan kita yang pertama ini di pertemuan ke-1.
yaitu timbre yang menjadi dasar untuk membedakan gaya sebuah lagu daerah. Nah, sekarang perbedaannya sudah kalian dapatkan, dan pengalaman dalam bermusik secara audio kalian sudah merasakan feel yang berbeda antara dua suku, yaitu Aceh dan Sunda ya, Melayu di Aceh itu. Nah, sekarang kalian coba buka LK, ada di modul itu ada LK, yaitu sebuah tabulasi. Silakan kalian cari referensi yang kalian ketahui atau bisa searching, itu sebagai tugas tertulis yang pertama dan sebagai refleksi untuk mengetahui pemahaman kalian dari pertemuan sekarang ya. Jadi silakan dipelajari lebih dalam. Kalau misalkan ada yang dipertanyakan, silakan masuk ke ruang diskusi. Kita berdiskusi bersama untuk membincangkan atau mendiskusikan materi atau modul yang belum kalian pahami terkait timbre. Nah, dari sini silakan kalian langsung pindah ke GC ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.